Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ki Arya ya. Kali ini Ki Arya kedatangan tamu. Jadi beliau ini adalah terapis ya jatuhnya ya, terapis muda yang masih muda banget lah gitu. Terapis itu. Jadi beliau ini luar biasa lah. Beliau ini sampai saya ini kagum lah sama beliau ini ya. Jadi bagaimana kita penasaran bagaimana kisah perjalanan beliau ini sampai menjadi terapis muda yang bisa dikatakan digolong, walaupun di dunia terapis itu namanya belum begitu melejit, tapi alhamdulillahnya kalau kita lihat di daerah-daerah ketimuran situ sudah cukup lumayan ya namanya, dia maksudnya sudah cukup tersohor juga untuk terapis ya penyakit medis atau penyakit non medis itu luar biasa gitu beliau, dan kemungkinan banyak juga yang berhasil gitu ya, sampai mungkin cukuplah kalau kita omongin kan nggak ini ya Bang Yoga ya. Jadi inilah sosok beliau nih Bang Yoga nih ya. Gimana Bang Yoga, sehat Bang Yoga ya? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga, bisa dipanggil Yoga saja, atau Bang Yoga atau Kang Yoga. Jadi sudah untuk terjun ke dunia terapis itu ya, ataukah sudah baru atau mungkin masih udah lama gitu ya? Tapi kalau dilihat dari ininya sih udah lama kayaknya ya. Ya sebenarnya sih bilang sudah lama ya, karena kita juga, saya pribadi nggak pasang banner ataupun nggak buka praktek atau gimana pun, nggak iklan dari mulut ke mulut gitu. Untuk masalah lama ya lama, cuman ya seperti ini perjalanan saya, nggak harus digembar-gembor dengan iklan ya, jadi mulut ke mulut saja. Jadi ini terus kisah perjalanannya sampai sekarang menjadi praktisi itu seperti apa ya, maaf ya, praktisi nyebutnya agak sedikit susah. Praktisi itu seperti apa nih perjalanan kisah dulunya itu sebelum terjun, maksudnya kok sampai tertarik di dunia pengobatan atau praktisi, atau bukan praktisi ya terapis gitu ya. Terapis, kalau praktisi kalau kesannya kayaknya terlalu jauh gitu ya Bang Yoga ya. Iya. Jadi terapis itu, jadi perjalanannya seperti apa sih awal mulanya karir itu gitu? Awal mulanya sih dari silaturahmi ya tentunya, dari silaturahmi ke beberapa padepokan, ketemu dengan orang tua, di situ kita belajar dan terus belajar sampai akhirnya ya dengan tersendirinya ada panggilan tersendiri gitu. Oh gitu. Jadi tiba-tiba ada orang Bang minta tolong seperti ini, seperti ini. Ya udah, saya lihat, saya tengok, ya alhamdulillah sih dengan dijabah Allah, ya udah. Alhamdulillah bisa gitu katanya. Dan itu berkelanjutan ya. Jadi seperti kayak MLM ya. Ya betul. Mulut lewat mulut gitu mulut ya. Lewat mulut. Mulut lewat mulut gitu ya. Jadi ya, si Bang Yoga nih bagus nih, karena saudara saya kemarin dipegang sama dia, alhamdulillah sembuh gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi inilah ya perjalanan beliau, sosok beliau. Jadi terus sebenarnya ada nggak sih kendala-kendala seperti itu, kayak semacam nggak mungkin dong kalau kita terapis itu kan kadang-kadang ada juga yang perempuan gitu. Itu cara-cara menanggulanginya seperti apa Bang Yoga tuh kadang-kadang itu? Kalau perempuan itu ya jujur banyak ya gitu ya. Nah itu salah satu termasuk godaan gitu ya. Iya betul. Cuman untuk mengantisipasinya ya kita udah siapkan peluru gitu. Pelurunya apa? Ketika ditanya sudah berkeluarga, sudah. Istrinya di mana? Istri yang mana nih? Istri saya ada 4. Saya bilang gitu kan. Istri saya ada 4. Nah dia juga bingung nih. Buset, istrinya 4 gitu kan. Gimana saya gitu kan? Nah itu salah satu trik gitu. Padahal mungkin mas satu ya satu gitu loh. Cuman ya kasihan juga sih namanya di dunia seperti ini kita sering keluar
rumah gitu Ki. Jadi itu ya caranya untuk mencegah ya. Betul. Mencegah supaya dia itu, karena begini ya kawan-kawan ya. Setahu saya ya kalau misalnya ada orang yang kita obati ya, khususnya buat kaum hawa ya. Jadi ketika kita obati itu biasanya sembuh dan itu dia merasa nyaman. Apalagi dengan sosok Bang Yoga ini ganteng, masih muda gitu kan. Jadi kalau orang bilang mah katanya, kalau orang zaman dulu bilang katanya enak lah dibuat kondangan katanya gitu ya. Nah sinilah makanya kita tanyakan beliau ini ada nggak kendala-kendala seperti, ternyata ada ya gitu yang dijalani sama beliau, ada banyak ya. Banyak. Jadi cara mengantusiasi seperti itu ya, cara mengantisipasinya seperti kayak dia sudah punya istri gitu, terus istrinya istri yang mana gitu, berarti dia agak ngedon gitu ya kalau jangan istri apa, bisa istrinya bikin 2 kali jangan istrinya Bang Yoga nih lebih dari 4 kan gitu. Nah di sini kan gitu apa lebih dari 3 atau lebih dari 10 bahkan jangan-jangan gitu. Jadi mereka ngedown gitu ya. Nah itu dia. Di situ. Jadi sebenarnya enggak lah ya, enggak seperti itu ya. Ya sih enggak. Cukup satu aja, cukup satu di rumah. Cukup satu. Yang untuk antisipasinya ya itu aja. Cukup bilang istri yang mana, mau kita bilang 4, 5, 7. Nah mereka itu kebanyakan udah down duluan. Nah terus ada lagi nih pertanyaan saya nih, kayak semacam pernah nggak sih kalau menangani orang-orang yang terkena gangguan penyakit ain ya jatuhnya ya. Penyakit ain itu kan penyakit yang apa namanya, yang sihir jatuhnya ya. Penyakit sihir gitu. Pernah nggak sih mengalami kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian aneh itu ketika sudah ketika sudah memegang si pasien itu gitu, pernah nggak seperti itu? Sering sih pada umumnya Ki. Sering ya? Ya sering. Jadi ketika kita memegang atau memandikan seseorang, apa ibaratnya disuruh mandi lah, bukan memandikan jatuhnya gitu ya. Kita disuruh orang itu disuruh mandi oleh kita, dan tiba-tiba tuh ada suatu keanehan, entah itu tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba angin kencang, itu segala macam, itu banyak yang cerita seperti itu gitu. Makanya saya bilang udah dilanjut istighfar aja, mohon ridhonya mau Allah. Tapi ada nggak biasanya kan kalau terapis atau bisa dikatakan spiritual itu kalau menangani kasus-kasus yang kena penyakit ain begitu, ada nggak penyerangan tertentu ke keluarga atau ke kita sendiri ya ke Bang Yoga sendiri nih, ada nggak kira-kira gitu itu yang dialami? Sering itu Ki, banyak sering. Bahkan kalau misalkan dari efek badan kita aja juga udah merasa gitu kan, cuman gimana kitanya gitu, kita harus membentengi diri, banyak-banyak baca ayat kursi gitu. Jadi berpasrah udah pasrah aja deh. Yang penting niat kita membantu, ya sudah semua kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja gitu. Siap. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi dulur-dulurku semua yang ada di nanti kalau nonton video-video ini, jadi inilah sosok Bang Yoga nanti. Terus apa namanya, intinya jangan pernah lelah silaturahim ya Bang Yoga ya, kalau untuk mencari ilmu, karena ilmu itu luas ya kalau menurut Bang Yoga seperti itu ya. Betul. Ada nggak pesan-pesan moral buat nanti yang para subscriber nonton itu? Jadi untuk yang menonton video ini, jika mendalami sesuatu atau mempelajari sesuatu, itu harus dengan tuntas, harus selesai. Jangan datang ke sini setengah, datang ke sana ke setengah, jangan. Itu sangat berbahaya buat kalian semua. Intinya satu selesai, minta izin dengan orang tua tersebut atau guru, jika diperbolehkan baru silaturahmi lagi ke tempat lain. Apa yang belum ada di kalian, tinggal kalian cari yang belum ada, yang menurut kalian itu nyaman untuk kalian pelajari. Ya sih, cukup itu aja Ki pesan dari saya. Karena posisinya boleh saya tambahkan sedikit, jadi karena apa namanya, setiap guru itu mempunyai
ciri khas masing-masing dan mempunyai keilmuan masing-masing ya. Iya betul. Jadi kalau kita sekolah ini kan di sekolahan itu kan ada guru bahasa Inggris ya, ada guru bahasa Arab, ada bahasa Indonesia kan gitu, ada biologi gitu ya. Jadi nanti itu saling melengkapi Bang Yoga ya. Betul sekali. Betul. Saling melengkapi. Nah inilah pesan moralnya atau pesan buat dari Bang Yoga juga. Ya pesan dari Bang Yoga untuk semuanya lah, untuk pribadi saya juga kan gitu. Jadi pesannya seperti itu, jangan pernah putus silaturahim, terus selalu belajar, terus belajar, tetap semangat. Jadi seperti itu Bang Yoga ya. Iya betul, kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi kita sudahi video kita kali ini. Cukup luar biasa juga ngobrol sama Bang Yoga. Saya juga nih sebenarnya pengen lama juga, tapi takutnya nanti kelamaan kan gak enak ya kan gitu. Bang Yoga banyak urusan juga kan gitu. Jadi akhir salam dari saya Ki Arya. Jangan lupa Bang Yoga like, komen dan subscribe ya di channel Sejadah Gaib. Nanti tunggu session berikutnya, terus nanti ada mau ngundang Bang Yoga lagi nih. Jangan bilang-bilang dulu. Mau ngundang Bang Yoga lagi nih untuk mempraktekkan maksudnya sebuah keilmuan nanti, atau mungkin pembelajaran penarikan pusaka atau pustika ya Bang Yoga ya. Iya betul. Nanti kita belajar bareng-bareng di sini. Kita nanti bagaimana sih caranya dia untuk menarik pusaka atau mustika itu yang tadinya di alam, maksudnya ditutupi oleh gaib, terus di alam kita jadi mau wujud gitu ya Bang Yoga ya. Iya betul. Ya, tunggu saja videonya nanti selanjutnya ya, di session berikutnya sama Bang Yoga. Nanti kita undang lagi, kita podcast lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.